Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, ada beberapa informasi yang patut mendapat perhatian kita bersama. Di antaranya, kebaktian masih akan dilayankan secara virtual mengingat situasi pandemi saat ini. Saudara dapat mengakses jadwal ibadah Tahun Baru pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 8 WIB melalui kanal YouTube GKI Banyumas. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah saat ini. Semoga ibadah hari ini memberikan sukacita dan kedamaian dalam hati saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2021. Sesungguhnya Tuhanlah yang telah menuntun perjalanan hidup kita di tahun 2020 yang hampir lewat ini. Ada begitu banyak penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini yang seringkali terluput oleh kita. Di hangatnya mentari, Allah hadir bagi kita. Dalam sejuknya malam, Allah pun hadir di sana. Kasih-Nya tak pernah pergi dari kita. Kasih-Nya tak pernah pudar dan kesetiaannya tiada bertara.
Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh syukur atas penyertaan Tuhan kepada hidup yang telah kita tempuh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita di penghujung tahun 2020 ini terjadi karena kasih setia Tuhan yang dengan penuh kesetiaan menolong dan memelihara kita. Amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, tahun 2020 ini adalah tahun yang tidak mudah untuk kita lewati bersama. Hampir sepanjang tahun ini diwarnai dengan ketidakpastian, keputusasaan, kejenuhan, ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, dan kesedihan di dalam kehidupan kita. Tidak dapat kita pungkiri bahwa tahun 2020 ini menyimpan banyak kisah pilu. Dan hanya karena kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, kita dapat mengakhiri pertandingan iman kita di tahun 2020 ini. Bukan karena kuat dan hebat kita, melainkan karena ada Tuhan yang terus berjalan bersama kita, menopang kita saat kita terjatuh, mencari kita saat kita tersesat, mengulurkan tangan Tuhan saat kita terperosok, mendengar kita saat kita berseru. Kini kita menyadari
Hanya Tuhanlah yang kita perlukan. Dengan lembut mari kita sampaikan, ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan-Mu. Saudaraku, hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Oleh karena itu di penghujung tahun ini, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa kita yang kita naikkan secara pribadi terlebih dahulu. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan Tuhan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa, bahkan menyalahkan Engkau. Ampunilah atas segala keegoisan dan kemanjaan kami. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Perbaharuilah kami di dalam pengasihan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa, kami memohon belas kasih-Mu. Amin. Saudaraku, saat kita menoleh sejenak pada jalan hidup kita yang telah lewat, kita menyadari kehadiran Tuhan Sang Immanuel, Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia, memang nyata berjalan bersama dengan kita. Ingatlah selalu yang Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33 hingga ayat yang ke-34.
Firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Dengan langkah yang tegap dan hati yang percaya bahwa Tuhan pasti tetap akan menyertai dan memberkati kehidupan kita di tahun yang akan datang. Sungguh, masa depan kita telah ada di tangan Tuhan. Di dalam Tuhan masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Tuhan memperdamaikan kita. Salam damai. Takutkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan suryaku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah, akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takut tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Saudaraku, di penghujung tahun 2020 ini, mari kita bersama-sama meminta hikmat dari Tuhan agar kita bersama dimampukan untuk dapat memahami firman Tuhan yang menjadi pengingat bagi kita untuk merefleksikan kembali perjalanan kehidupan kita hingga saat ini. Oleh karena itu mari kita bersatu hati, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami firman-Nya pada saat ini. Kita satu di dalam doa. Benar Tuhan, ada begitu banyak hal yang tak dapat kami pahami di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa terang Tuhan yang akan terus menerangi setiap langkah hidup kami dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan meski kami sadar bahwa perjalanan hidup kami tidak mudah. Ada begitu banyak pergumulan. Namun kami yakin bahwa Tuhan yang akan memimpin kami untuk tetap bertahan hingga saat ini. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan pada kesempatan saat ini boleh juga menguatkan kami, menopang kami, memberikan kami pemahaman agar kami senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini akan kita baca dan renungkan bersama dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2 hingga ayat yang ke-14. 1 Samuel 7 ayat 2 hingga ayat yang ke-14. Sejak saat tabut itu ditinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan
sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Heiser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang-orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Kiranya damai Tuhan tetap beserta dengan kita meskipun kita ada dalam situasi seperti saat ini. Saudaraku, pandemi COVID-19 telah menguras banyak pikiran, banyak tenaga dan harta kita. Tidak sedikit juga di antara kita yang merasakan kehilangan. Saudaraku, di dalam kecemasan dan kekurangan, apakah kita telah mencemarkan nama Allah? Jika kita mampu bertahan sampai saat ini, apakah kita telah menyangkal Tuhan? Saudaraku, di hari terakhir tahun 2020 ini, marilah kita coba mengenang dan memeriksa kembali setiap langkah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang berubah dari hidup kita. Ciuman dan rangkulan yang tadinya menjadi tanda kasih, tanda cinta, kini berubah menjadi senjata yang mematikan. Saat tidak mengunjungi kerabat dan sahabat, berubah menjadi tanda cinta dan sayang kita. Saat ketidakhadiran diri di gedung gereja, berubah menjadi bentuk ibadah yang paling mungkin. Sudahkah kita membuka diri, hati dan pikiran untuk merasakan cinta dari Allah, Sang Maha Kasih, di tengah-tengah situasi yang ada saat ini? Saat orang yang sangat kita cintai pergi untuk selamanya. Saat kita tidak bisa lagi melihat wajah dan senyumannya. Saat belayan cinta kepadanya tinggal menjadi kenangan. Saat air mata menjadi ungkapan cinta kepadanya. Sudahkah kita menggantungkan diri pada Allah, Sang Sumber
penghiburan yang sejati. Saudaraku, saat arah kehidupan kita diliputi ketidakpastian, saat krisis menerpa segala bidang kehidupan, saat segala rencana dan mimpi menguap begitu saja dan membuat banyak orang mengalami keputusasaan, sudahkah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber pengharapan kita? Sudahkah kita bersyukur untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudaraku, salah satu penyebab yang membuat umat Israel seringkali gagal dan terpuruk adalah ketika mereka melupakan Allah dan perbuatan yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan keadaan seperti ini sedang terjadi ketika Samuel dipanggil dan memulai pelayanannya sebagai pemimpin umat Israel. Keadaan seperti ini juga yang membuat mereka tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Tabut Allah yang mereka andalkan, tabut Allah yang selama ini menjadi simbol penyertaan Tuhan, ya hanya sebagai simbol belaka yang tanpa makna. Allah membiarkan Israel mengalami kekalahan yang mengenaskan. Bahkan di mata bangsa Filistin, Israel itu dianggap sebagai bangsa pecundang. Tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah bagi umat Israel telah dirampas oleh bangsa Filistin. Namun Allah tidak membiarkan tabutnya diperlakukan dengan tidak patut. Sehingga bangsa Filistin akhirnya harus melepaskan rampasan tabut Allah itu. Tetapi tabut Allah seperti yang kita ketahui dalam bacaan kita tetap tidak kembali kepada umat Israel selama 20 tahun. Tabut itu tidak berada di antara mereka. Ini berarti bahwa umat Israel hidup tanpa mengalami penyertaan Allah. Oleh sebab itu mereka mengeluh kepada Allah atas kondisi yang terpuruk yang mereka alami tersebut. Dalam keadaan terpuruk dan rusak ini, Samuel tampil dan mengajak seluruh umat Israel untuk mengakui dosa mereka dan kemudian bertobat. Dalam kondisi yang terpuruk dan tidak berdaya, ketika ancaman dahsyat dari musuh menyerang, pada saat itulah mereka berseru kepada Allah dan Allah menolong mereka dengan caranya yang ajaib. Ebenezer, yang berarti batu pertolongan. Ini merupakan batu peringatan tentang pertolongan Tuhan atas umat Israel. Dan batu ini didirikan oleh Samuel. Samuel meyakini dengan mendirikan batu tersebut, dia benar-benar mempersaksikan bahwa sampai di sini, hari ini, Tuhan telah dan selalu menolong umatnya. Apa yang penting dari Ebenezer? Bukanlah batu itu sendiri, melainkan pertolongan Tuhan atas umat Israel. Dengan Ebenezer, saudaraku, Samuel bermaksud agar yang pertama umat Israel selalu mengingat akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Agar umat Israel selalu mengingat
kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Agar umat Israel selalu mengingat akan kesalahan mereka, yaitu ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Relasi yang baik dengan Allah tidak mungkin tanpa ingatan. Karena kita mengenal Allah, kita juga lewat pengalaman kita tentang Allah, kebaikannya, untuk berkat-berkatnya, untuk pertolongannya di dalam kehidupan kita. Sehingga rasanya kalau kita tidak pernah mengingat kebaikan Tuhan, itu sama juga kita hidup tanpa adanya relasi dengan Allah kita. Ingatan adalah hal yang sangat penting dalam relasi kita dengan Allah. Saudaraku, setiap kita pasti telah mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang hidup kita. Meskipun tidak setiap hari kita kelancaran hidup, kita diberi kelancaran hidup, namun kita percaya dan yakin bahwa ketika kita mengalami keberhasilan dalam usaha kita tidak boleh melupakan hal-hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Kebaikannya dan pertolongannya sudah dan akan selalu kita alami dalam kehidupan kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Di sana dikatakan bahwa tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Saudaraku, hari ini adalah hari terakhir kita di tahun 2020. Dan kita akan segera memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup kita di tahun 2021 nanti. Namun kita berharap bahwa tahun 2021 akan lebih baik bagi kita. Bagi kita yang dalam tahun 2020 ini mungkin menghadapi banyak kesulitan dan persoalan. Semoga di tahun 2021 menjadi tanda bagi kita untuk kembali melihat apakah semua akan ada penyesalan. Namun kita mengingat Ebenezer, batu pertolongan itu mengingatkan umat Israel dan juga kita semua bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita. Ia akan selalu memberi pertolongan. Ebenezer mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah itu pasti selalu ada. Namun ini tidak meniadakan kesulitan yang Allah mungkin izinkan terjadi dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Pertolongan Tuhan pasti tidak akan terlambat. Pertolongan Tuhan pasti datang pada waktunya. Sebab sumber pertolongan bagi kita adalah Allah sendiri, bukan tabut Allah. Meskipun tabut Allah melambangkan kehadiran Allah, namun tanpa relasi yang benar dengan Allah, maka semua itu hanya akan menjadi sekedar simbol atau jimat yang tidak menolong kita sama sekali. Ebenezer mengingatkan kita bahwa kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan. Namun ini tidak meniadakan tanggung jawab dan kesetiaan kita kepadanya. Kita selalu terkondisi oleh situasi kehidupan kita yang bisa membuat kita kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan.
Saudaraku, Ebenezer mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang cenderung melupakan apa yang harus kita ingat senantiasa. Kita bisa melupakan semua kebaikan Tuhan yang telah kita alami hanya karena satu persoalan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ebenezer mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang selalu mendengar setiap permohonan pengampunan umat yang dikasihinya. Saudaraku, Tuhan memulihkan dan mengampuni meskipun kita berpaling dari Tuhan dan kita berbuat dosa. Apapun pengalaman kita di tahun 2020 ini, kita harus selalu mengingat bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Jika Tuhan telah menghantar kita sampai saat ini, maka Ia yang setia pasti juga akan menolong kita menyongsong masa depan. Oleh karena itu berharaplah pada Tuhan Yesus yang setia. Amin. Saat teduh bagi kita. Dengan hati yang terarah pada Kristus, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami telah sampai di penghujung akhir tahun 2020. Tentu saja Tuhan, ada begitu banyak hal yang sudah kami lewati di sepanjang tahun ini. Kami bersyukur Tuhan, karena sejujurnya kalau kami bisa bertahan itu karena anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada begitu banyak hal yang tidak mudah untuk kami lalui. Tetapi Engkau tetap Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang membimbing kami. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap bisa melewati setiap persoalan di dalam kehidupan yang kami jalani selama siarah iman kami di tahun 2020. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang ajaib. Kiranya Engkau boleh senantiasa akan menyertai kehidupan kami di tahun yang akan datang. Tuhan yang penuh kasih, kami juga berdoa, kiranya Engkau terus berbicara kepada kami
tentang apa yang Engkau inginkan dari kehidupan kami, agar kami menutup tahun ini dan masuk tahun yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau hampir 1 tahun ini kami melewati hidup kami dengan penuh ketidakpastian, kami menjalani hidup kami dengan pola hidup yang baru akibat pandemi COVID-19 ini. Namun Tuhan, kami juga bersyukur karena di dalamnya kami boleh belajar untuk merawat iman kami secara pribadi. Dengan cara yang Tuhan pakai, Tuhan berikan kepada kami agar kami boleh melakukannya dengan baik. Dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam keheningan pribadi kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami di tahun yang telah berlalu ini. Biarlah segala hal yang telah kami lakukan kiranya boleh menjadi sebuah pengalaman hidup yang terus memperkaya iman kami, mempertumbuhkan iman kami, mendewasakan kami di dalam Tuhan. Dan Bapa di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2020 ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup, untuk kekuatan, kesehatan, untuk keteguhan iman dalam menghadapi berbagai peristiwa, baik suka maupun duka. Kiranya Bapa, Engkau yang sudah menyertai kami hingga saat ini, maka Engkau juga yang terus hadir di tengah sulitnya hidup kami. Sehingga berkat Tuhan boleh senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Bapa seluruh hidup kami sepenuhnya di dalam kuasa kasih Tuhan yang boleh bekerja dan berkarya secara nyata di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya bagi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Ia anugerahkan bagi kita teristimewa nafas hidup, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, serta keteguhan iman menghadapi berbagai peristiwa baik suka maupun duka. Bapa sudah menganugerahkan berkat bagi kita. Kini kita diajak untuk memberi ungkapan syukur kita melalui persembahan sambil mengingat pesan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan, di tengah sulitnya hidup kami, berkat-Mu tetap kami rasakan. Terimalah persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu. Marilah kita mengucap syukur melalui amplop persembahan yang dapat saudara berikan pada kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja, atau saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara melalui nomor rekening gereja atau dengan menggunakan QRIS. Selamat memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Terima kasih ya Tuhanku atas
Dengan sukacita marilah kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan di hadapan Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur karena kami dapat melalui tahun 2020 yang penuh kisah suka dan duka. Betapa besar karya kasih-Mu dalam hidup kami, yang terkadang sulit untuk kami pahami, maka hanya ungkapan syukur inilah yang dapat kami persembahkan atas kasih dan anugerah-Mu yang besar. Berkati persembahan kami ini sebagai ungkapan sukacita atas segala karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dalam dunia dan bahkan di hati kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita di tahun 2020 memang tidak terlalu menggembirakan. Namun bersyukur karena Tuhan tetap hadir, menuntun, meneguhkan, dan memberi yang kita butuhkan di sepanjang tahun ini. Kiranya di tahun yang baru yang akan kita masuki, percayalah bahwa Tuhan yang sama yang akan membimbing dan memberikan sukacita kepada kita serta damai sejahteranya bagi kita. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Allah Sang Immanuel. Ia senantiasa beserta kami. Jalan di depan masih terbentang jauh, yang kita tahu adalah kita tidak berjalan sendirian. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Ingatlah janji Tuhan Yesus Kristus. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Syukur kepada Allah. Teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Allah berjalan di depanmu untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakangmu untuk menguatkan engkau.
Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang penuh dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang penuh dari tahun